Halo semuanya, kita ketemu lagi di kuliah Manajemen Operasi Lanjutan bersama saya Pak Adi dari Program Sarjana Manajemen Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Di pertemuan pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan materi terkait dengan S dan OP. Jadi apa itu S dan OP? Itu berbeda dengan SOP ya yang sering kita dengar di perusahaan. Kalau kita bekerja sering kita mendengar istilah sudah ada SOP-nya, sudah ada standar operasi prosedurnya. Nah, S dan OP ini berbeda. Jadi kita akan mempelajari yang namanya sebuah kolaborasi. Nah, kita bisa lihat contoh ilustrasi seperti di gambar ini ya. Ilustrasi seorang yang berada di dalam sebuah tim, yaitu tim American Football. Di situ dia berkolaborasi dengan teman-temannya supaya bisa mencapai tujuan tim, yaitu menang. Nah, di dalam perusahaan juga seperti itu. Tujuannya adalah supaya menang ya, supaya menang dalam kompetisi dengan perusahaan lain. Nah, sehingga ada prinsip yang sangat penting di situ, yaitu namanya prinsip kolaborasi atau kerjasama. Prinsip kerjasama ini awalnya dibuat karena ada sebuah cerita yang mengenai teori silo. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya seperti di gambar ini. Nah, itu adalah gambar sebuah silo, yaitu silo itu tempat untuk menyimpan bahan-bahan ya, bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah di dalam sebuah perusahaan. Silo. Nah, silo model itu adalah proses rantai pasokan yang terjadi di perusahaan yang sifatnya itu tradisional. Jadi antar satu departemen dengan departemen yang lain itu pemisahan. Ada sebuah tembok-tembok penghambat dan tembok-tembok penghalang yang sangat kuat. Sehingga kalau ada tembok penghalang, artinya kolaborasi antar departemen itu juga sulit dilakukan atau sangat rendah kolaborasinya. Nah, itulah yang melatar belakangi ada sebutan namanya silo model. Orang seperti berada di dalam sebuah silo, ya, tertutup, kemudian tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Nah, itulah yang dinamakan silo model. Nah, kalau kita berada di dalam sebuah silo, tentunya kita itu pasti terisolasi ya, terisolir teman-teman. Jadi kita nggak bisa melihat yang di luar nggak bisa komunikasi ke kita. Dalam perusahaan, kalau kita hanya fokus ke departemen kita sendiri, kita hanya peduli dengan departemen kita sendiri tanpa melihat kolaborasi dengan departemen yang lain atau pentingnya kita bekerja sama dengan departemen yang lain ya, akhirnya kita punya informasi nggak bisa dibaca orang lain, atau informasi dari luar nggak bisa masuk untuk kita olah juga di dalam. Bisa kita lihat misalnya bagian distribusi dia mengerjakan bagiannya sendiri ya, dengan data sendiri, dengan tujuannya sendiri seperti itu. Kemudian misalnya bagian penjualan ya, dia punya tujuan sendiri ya, dia akan membuat keputusan-keputusan sendirian gitu, tanpa melihat sisi operasional dari sisi produksinya, misalnya seperti itu. Nah, bagian produksi, material kontrol, kemudian purchasing misalnya, yang mereka berjalan sendiri-sendiri. Jadinya kolaborasi antar fungsi itu jadi sangat rendah gitu kalau bisa dibilang. Nah, contoh di ilustrasi ya, kalau seorang sales ya dia hanya peduli sama penjualan dia sendiri. Kemudian bagian produksi ya dia peduli sama pekerjaan dia di bagian produksi. Padahal kan harusnya itu ada kolaborasi antara yang memproduksi dengan yang akan dijual keluar seperti itu. Nah, akhirnya muncul yang namanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Cukup terpelihara lah kalau di dalam sistem manajemen yang tradisional. Itu malah banyak dilakukan seperti itu. Jadi bagaimana bagian sales dan bagian operasional itu harusnya dia punya kolaborasi, bukan malah berkonflik kepentingan, istilahnya seperti itu. Nah, misalnya contohnya gini, tugas seorang sales person kan menjual barang. Artinya makin banyak barang yang dia bisa jual itu akan menguntungkan buat mereka. Misalnya mereka bisa dapat bonus keuntungan. Volume penjualannya naik atau turun itu menentukan bonus yang mereka dapatkan juga si sales ini ya. Nah, tetapi misalnya ada dinamika pasar ya, ada market naik turun, kemudian misalnya ada customer itu yang merevisi orderannya, kemudian permintaan tambahan kiriman.
macam-macam seperti itu. Seorang salesperson sedapat mungkin dia itu akan memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggannya tanpa dia mempedulikan apa yang terjadi di bagian operasional seperti itu. Akan banyak terjadi perubahan-perubahan yang diakibatkan sales itu untuk memenuhi apa yang diminta oleh customer seperti itu. Jadi misalnya customer mengorder produk A 10 buah, kemudian direvisi ganti produk 12 buah seperti itu misalnya. Nah, sebagai seorang sales kalau dia ingin dapetin keuntungan dari bonusnya ya pasti dia akan bilang iya. Karena apa? Karena nanti dia kehilangan penjualan ya. Nah, tapi dengan perubahan itu banyak biaya atau cost yang sebenarnya terjadi. Jadi misalnya materi udah disiapin, harus diproduksi, akhirnya diganti lagi, fasilitas produksinya jadi harus dirubah lagi seperti itu. Mesin mungkin harus diset ulang dan macam-macam. Kemudian mungkin materialnya berbeda, ya mungkin bahan bakunya belum ada, ya itu akan menyebabkan kerepotan tersendiri untuk bagian lain seperti itu. Antara orang-orang bagian operasional dengan orang-orang bagian sales itu sering terjadi seperti itu. Kemudian konflik of interest ini baik atau buruk? Tentunya buruk karena sangat costly atau sangat banyak biaya yang harus ditanggung ya oleh perusahaan. Banyak biaya, kemudian yang kedua adalah inefisiensi. Jadi ada ketidakefisienan dari sesuatu yang terjadi seperti itu, konflik yang terjadi seperti itu. Karena sebenarnya masing-masing orang atau masing-masing departemen operation dan departemen sales itu dia punya ego masing-masing yang tujuannya ingin supaya masing-masing itu bisa memuaskan egonya sendiri tanpa dia memedulikan tujuan perusahaan secara utuh. Maka ada konsep baru yang kita sebut dengan S dan OP. Jadi S dan OP itu adalah Sales and Operational Planning. Nah, itulah yang disebut dengan konsep S dan OP. Jadi intinya adalah kolaborasi di departemen sales dan departemen operasional. Jadi ada kata N ya biar nggak tertukar sama SOP. Jadi sebenarnya ini menjembatani ya antara kepentingan salesperson dengan kepentingan yang dari sisi operation seperti itu. Karena biasanya dua divisi ini yang sering ada perbedaan. Tujuannya adalah apa yang dijual oleh salesperson dan apa yang diproduksi oleh orang-orang produksi itu benar-benar ingin memaksimalkan benefit untuk perusahaan. Jadi bukan benefit untuk masing-masing divisi sendiri seperti itu. Bukan untuk si sales atau untuk si operation, tetapi benar-benar benefitnya itu ya untuk perusahaan. Masing-masing ini bekerja sama sebagai sebuah satu kesatuan. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Jadi mereka biasanya akan bertemu ya bagian sales dan operation bertemu, kemudian mereka membuat meeting ya bersama-sama. Mereka akan menentukan target. Jadi target untuk ketemu setiap bulan, target produksi, target penjualan itu di-matchkan sama dua departemen ini supaya tidak terjadi miskomunikasi di lapangan. Jadi tim itu ternyata ada akronimnya, kepanjangannya, dan kalau kita biasanya kan tahu tim itu kelompok, tapi dalam bahasa Inggris ternyata together everyone achieve more. Seperti itu. Jadi ini sebuah kata yang punya makna yang banyak sebenarnya. Bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang lebih. Oke, gitu aja pertemuan kita pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan kuliah selanjutnya.